tidak menurunkan semangat dan motivasi kita untuk belajar hari ini. Oke, teman-teman, Ustazah cek ya. Alhamdulillah hari ini teman-teman hadir semua, sudah datang di kelas. Terima kasih sudah datang tepat waktu ke dalam kelas, karena disiplin adalah salah satu kunci keberhasilan atau kesuksesan semua orang. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar, baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Oke, siapa yang mau memimpin doa hari ini? Aku sudah. Oke, silakan Devan. Teman-teman dan saudara, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kegiatan pembelajaran hari ini diberikan kemudahan sama Allah, kemudian kita semua diberikan pemahaman yang utuh. Oke, baik teman-teman, sebelum Ustazah melanjutkan pembelajaran hari ini, Ustazah ingin review dulu nih sebelum masuk ke pembelajaran berikutnya ya. Oke, pelajaran kemarin, sesi kemarin kita sudah belajar mengenai wujud benda kan? Kemarin masih ingat ada 3 benda kan? Apa saja? Gas, padat, cair. Benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Nah, siapa yang masih ingat apa sih ciri-ciri benda padat? Oke, Evan. Untuk keras. Keras, oke. Kamu mau jawab? Padat, bentuknya tetap. Apa lagi? Partikelnya rapat, bagus sekali. Adil, Tidak bisa berubah bentuk. tidak bisa berubah bentuk karena partikelnya rapat, bentuknya padat, rigid ya. Jadi dia tidak mudah berubah bentuk. Nah, bagaimana dengan benda cair? Bisa berubah bentuk. Bisa berubah bentuk sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Makanya benda cair mudah sekali berubah bentuk karena dia bisa menyesuaikan dengan tempatnya atau wadahnya. Nah, kalau benda gas apa teman-teman ciri-cirinya? Nggak bisa ganti gaya. Tidak bisa berubah. Oke, tapi bisa dikompres nggak? Bisa. Bisa, karena ada satu ciri khas dari benda gas, yaitu satu-satunya benda yang bisa dikompres. Sedangkan benda cair dan benda padat tidak bisa dikompres. Oke, nah teman-teman, pembelajaran hari ini apa sih gitu? Nah, Ustazah akan melakukan sebuah demonstrasi. Ya, sebelum Ustazah memperkenalkan apa sih materi pelajaran kita hari ini. Nah, Ustazah Oci punya 2 buah kertas. Ya, jadi dari satu kertas Ustazah Oci potong menjadi 2 bagian. Nah, satu kertas Ustazah Oci ada sobek. Oke. Sedangkan satu kertas lainnya Ustazah akan bakar. Wow, kira-kira apa yang terjadi ya? Bisa kebakaran nggak? Gimana apa? Oke. Semoga. Kalau dibakar kira-kira kertasnya akan jadi apa ya? Oke, Ustazah tidak bakar semuanya ya, karena nanti kalau membesar kan berbahaya. Oke, teman-teman, coba perhatikan tadi. Ada 2 buah kertas yang tadinya ukurannya sama, bentuknya sama. Perlakuan pertama Ustazah Oci robek-robek kertasnya, sedangkan yang kedua Ustazah bakar. Ada perbedaannya nggak sih? Ada. Perbedaannya kalau misalnya dirobek itu perubahan fisik. Oke. Perubahan kimia. Kalau misalnya dibakar perubahan fisik. Oke, Shoki sudah menyebutkan bahkan perubahannya. Oke, teman-teman, hari ini sebenarnya kita akan belajar mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, dari 2 percobaan tadi, nanti Ustazah akan bertanya pada teman-teman. Silakan teman-teman pikirkan dari 2 perlakuan Ustazah, satu kertas yang dibakar dan satu kertas yang dipotong-potong, manakah yang merupakan perubahan fisika dan perubahan kimia? Oke, teman-teman silakan ambil alat tulisnya. Ustazah akan berikan teman-teman kertas. Ya, silakan teman-teman menulis jawabannya di kertas yang sudah diberikan ya.
kertas yang dibakar, kemudian kertas yang dipotong-potong, mana sih yang perubahan fisika dan perubahan kimia? Nah, ini Ustazah tanyakan sebagai pertanyaan awal ya teman-teman untuk mengetahui di mana sih teman-teman sudah mengetahui materi ini. Siapa yang ingin mengutarakan jawabannya? Coba. Siapa yang mau coba? Berani angkat tangan? Oke. Kertas yang dibakar adalah perubahan dan kertas yang dirobek tadi adalah perubahan fisika. Oke. Menurut Anika, kertas yang dibakar merupakan perubahan kimia. Kertas yang dirobek-robek merupakan perubahan fisika. Apakah itu benar? Nanti ya. Oke, kita tampung dulu jawabannya Anika. Coba siapa lagi? Ada yang punya pendapat lain? Sama? Iya. Adakah yang berbeda? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita hari ini teman-teman akan melakukan sebuah eksperimen ya. Jadi nanti teman-teman melakukan eksperimen dan diskusi bersama kelompoknya. Karena tujuan pembelajaran kita pada hari ini, topik kita adalah untuk mengetahui perubahan fisika dan perubahan kimia. Dengan tujuan pembelajarannya, yaitu teman-teman nanti di akhir pembelajaran diharapkan dapat membedakan apa sih itu perubahan fisika dan perubahan kimia, kemudian dapat menjelaskan gejala apa yang menyertai perubahan kimia, serta menunjukkan perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia teman-teman tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, biar semangat ya, menambah semangat. Nah, dalam pembelajaran, mari kita melakukan tepuk semangat kali ya, supaya teman-teman nggak ngantuk atau biar lebih ceria lagi. Oke, tepuk semangat. Penelitian hari ini ya. Oke, teman-teman. Sehubungan dengan pembelajaran kita hari ini, teman-teman nanti kan diajak untuk melakukan pengamatan mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Sebelumnya, Ustazah Oci sudah menyiapkan sebuah video yang nanti teman-teman harus simak berkaitan dengan topik pembelajaran kita hari ini. Silakan teman-teman simak dulu videonya. Beberapa waktu terakhir, jagat maya diramaikan oleh adanya unggahan sejumlah rangka skutik atau skuter metik yang patah. Dalam sejumlah video yang diunggah tersebut, beberapa tipe motor terlihat mengalami keropos, bahkan patah pada rangka. Sejumlah unit yang mengalami insiden rangka keropos akibat karat dan patah disebut-sebut adalah produk skutik dari brand otomotif Honda. Dengan platform rangka bernama ESA atau Enhanced Smart Architecture Frame yang diproduksi mulai tahun 2019 sampai dengan saat ini. Kasus ini sedang kami dalami. Kami berusaha proaktif untuk menemukan dan membantu konsumen-konsumen yang mengeluh itu. Kami sangat serius ini berusaha menghandle konsumen-konsumen. Tapi ya tadi problemnya tidak semua akun yang mengupload di medsos itu merespon. Apa sih informasi yang bisa teman-teman dapatkan dari video tersebut? Kenapa tadi? Tadi ya? Lebih berhati-hati kalau misalnya mau beli motor harus dilihat dulu kata Oke, harus berhati-hati. Tadi dari video dijelaskan tidak? Kenapa sih motor itu jadi berkarat? karena jadwalnya tipis. Oh, karena jadwalnya tipis. Karena disebabkan juga oleh polusi. Disebabkan juga karena adanya polusi. Karena materialnya. Karena materialnya. Tapi yang penting apalah tadi berubah ya, karena ada proses perkaratan. Nah, sebenarnya apa sih itu proses perkaratan? Nanti teman-teman juga bisa mengecek lebih lanjut ya, apa sih itu proses perkaratan. Teman-teman, kita akan melakukan kegiatan eksperimen untuk mencari tahu ya, teman-teman nanti akan menganalisis sendiri yang mana sih perubahan fisika, yang mana sih perubahan kimia melalui percobaan
percobaan yang akan teman-teman lakukan. Untuk itu Ustazah membagi teman-teman ke dalam 3 kelompok, ya. Di kelompok 1, nanti kelompok 1 silahkan berkumpul di sini. Ada Anika, Raifa, Bevan, dan Alvaro. Kemudian di kelompok 2 ada Katia, Aisyah, Syauki, dan Haidar. Di kelompok 2 di sana. Kelompok 3 ada Alicia, Kia, Atil, dan Zidan. Ustazah akan memberikan teman-teman modul dan juga LKPD ya, untuk dijadikan bahan diskusi oleh teman-teman di dalam kelompok. Teman-teman juga Ustazah fasilitasi dengan 1 buah laptop di setiap kelompoknya untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai masalah yang akan kalian hadapi ketika nanti menyusun LKPD-nya ya. Oke, teman-teman, sekarang silakan dibuka dulu LKPD-nya. Teman-teman, untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah kalian ajukan, yuk kita selesaikan masalahnya. Nah, Ustazah bantu teman-teman untuk mengamati sendiri ya. Jadi teman-teman boleh setiap kelompoknya mengambil alat dan bahan untuk melakukan eksperimen ya, eksperimen sederhana. Yuk, silakan boleh dibagi tugas siapa yang mau ambil. Ya, silakan ya. Masing-masing kelompok berarti ada 1 ya. Oke, kalau sudah disiapkan dulu, cek alat dan bahannya. Oke, sudah lengkap semua atau belum? Ya, kalau sudah silakan teman-teman bekerja. Ustazah beri waktu 20 menit ya, 20 menit untuk melakukan percobaan sesuai dengan petunjuk atau prosedur yang ada di dalam lembar kerja kalian. Ya, kalau teman-teman boleh dicoba dari percobaan pertama. Dibaca dulu ya, ini masalah dan bahannya. Dituliskan hasil pengamatan gimana tadi? Kondisi lilinnya sekarang seperti apa? Masih batangnya. Tadi putih batangnya, sekarang Gosong. batangnya atau sumbunya yang gosong? Talinya sumbunya. Tadi kan pertama dikit. Yang pertama dia isinya sedikit. Tadi yang pertama dia isinya itu kayak udah laki-laki udah. Nah, coba sekarang diperhatikan Ada ada apa? bawah sudah Ada apa? Ada itu gelembung. kayak tepung nggak sih? Kayak apa? Tepung. Kayak tepung. Di telurnya. Oke, nah berarti ini Telurnya diselimuti babu. Ini aja gini tuh. Oke, ini mau coba cari ya, searching tuh. Nah, oke,
Sumbu lilin yang dibakar merupakan perubahan kimia, sedangkan batang lilin yang dibakar merupakan perubahan fisika. 2. Soda kue dicampur cuka merupakan perubahan kimia. 3. Campak telur yang dimasukkan ke dalam cuka juga merupakan perubahan kimia. Lalu jawaban ini kami peroleh berdasarkan informasi yang kami dapat dari Google dan juga internet. Kami mengetahui bahwa 1. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, hanya terjadi perubahan untuk bentuk mesin. 2. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan sehingga tidak bisa kembali ketika sudah berubah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melakukan percobaan soda kue dan cuka, apakah teman-teman mengalami kesulitan juga? Sedikit. Tidak. Oke. Tidak sih sebenarnya, sedikit. Gimana? Sedikit atau tidak nih? Ada dua jawabannya. Sedikit. Terus apa yang kalian lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Kita menganalisis. Oke, kerjasama ya. Oke. Ya, ada lagi yang mau memberi tanggapan atau pertanyaan? Tidak. Oke. Ya, kita beri applause sekali lagi untuk kelompok kimia. Jadi perlu diingat, perubahan fisika adalah perubahan yang hanya melibatkan fisiknya saja. Jadi yang berubah itu fisiknya atau bentuknya saja. Ya, jadi mereka tuh bisa disebut juga dengan reversible ya, perubahan fisika. Kemudian apa sih ciri-cirinya? Nah, karakteristik dari perubahan fisika itu yang pertama tidak ada zat baru yang terbentuk. Nah, oleh sebab itu misalkan kertas tetap warna putih, lilin tetap berwarna putih. Oke. Kemudian perubahan soda kue dan cuka itu perubahan kimia? Karena menghasilkan gas. Nah, karena menghasilkan gas berarti sesuai dengan karakteristik perubahan kimia, yaitu terbentuknya zat baru bisa menghasilkan gas. Tuh. Kemudian apa lagi ya? Ada contohnya lagi? Selain dari cuka yang campur dengan soda kue? Lilin dibakar. Lilin dibakar? Perubahan apa? Fisika. Perubahan fisika apanya yang fisika? Batang lilinnya. Sedangkan sumbu lilinnya perubahan kimia. Oke, teman-teman, ada pertanyaan mengenai pembelajaran hari ini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka siapa yang mau menyimpulkan? Apa sih pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, kesimpulannya? Aisyah. Kita belajar tentang apa sih perubahan kimia dan fisika dari teks. Oke, Aisyah bilang kalau kita tadi sudah melakukan percobaan mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, siapa lagi yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Perubahan fisika itu apa? Perubahan kimia itu apa? Kita jadi tahu apa itu perubahan fisika dan kimia. Oke, jadi tahu perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Yap, kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini adalah perubahan fisika itu tadi tidak membentuk zat baru, hanya berubah wujudnya dan fisiknya saja. Sedangkan perubahan kimia dia menghasilkan zat baru, kemudian tidak bisa kembali lagi, bisa menghasilkan gelembung atau juga gas ya. Oke, nah teman-teman, karena sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman, Ustazah ingin menyampaikan untuk kegiatan besok ya, di pertemuan selanjutnya teman-teman silahkan membaca buku pembelajarannya atau nanti cek di dalam GCR-nya mengenai suhu, karena untuk di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke topik yang baru ya. Oke, sebelum Ustazah tutup, Ustazah punya bahan evaluasi ya, harus teman-teman kerjakan hari ini. Ustazah berikan waktu selama
Oke, teman-teman waktunya tinggal 3 menit lagi. Oke, teman-teman, tadi kita mulai